Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita mulai belajar memasuki hadis pertama. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan dulu hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Kita artikan an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin, pimpinannya orang-orang mukmin, pemimpin orang-orang mukmin, karena beliau termasuk khalifah yang 4 ya. Dan beliau khalifah yang kedua ya, setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau digelar dengan Amirul Mu'minin ya. Abu Bakar juga Amirul Mu'minin, Umar, Utsman ya, Ali ya. Semuanya itu digelar dengan Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin, karena mereka pemimpin orang-orang beriman ya. Kalau kita katakan zaman sekarang itu presidennya ya. Zaman dulu Amirul Mu'minin. Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Abi Hafsin itu kunyah beliau. Kunyah itu gelar yang pakai abu atau ummu ya. Abi Hafsin, Abu siapa? Abu Sa'id, Abu Hurairah. Nah, yang pakai abu-abu, ummu itu namanya kunyah. Tapi yang tidak pakai abu tapi juga gelar itu bisa dinamakan laqab dalam bahasa Arab ya. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau ya Umar, dikenal dengan Umar ya, memang dengan namanya yang sebenarnya. Berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar dikenal dengan nama Abu Bakar, padahal nama beliau bukan Abu Bakar. Nama beliau siapa? Abdullah bin Abi Quhafah ya. Tapi dikenal dengan Abu Bakar ya. Dengan kunyah beliau Abu Bakrin. Siapa Umar bin Khattab? Ya. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Beliau menjadi khalifah karena dita'yin atau ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia ya. Berbeda dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar jadi khalifah itu karena musyawarah ya. Abu Bakar jadi khalifah itu dengan musyawarah atau syura dari para sahabat, menentukan Abu Bakar menjadi khalifah ya. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau jadi khalifah menggantikan Abu Bakar, itu langsung ditunjuk oleh
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum beliau meninggal. Ya. Jadi begitulah ya, cara Islam dalam menentukan pemimpin. Ya. Bisa dengan syura, ya, dengan musyawarah para petinggi-petinggi negara. Ya. Bisa juga khalifah atau kepemimpinan itu beralih karena ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ya. Pemimpin sebelumnya mengundurkan diri atau pemimpin sebelumnya sudah sakit-sakitan, ditakutkan wafat dan tidak ada kejelasan untuk pemimpin setelahnya, maka bisa ditunjuk orang yang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya. Ya. Bisa juga ya, dengan terjadinya kepemimpinan itu kan banyak ya. Bisa tadi karena syura ya. Bisa juga tadi karena ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya ya. Bisa juga karena dia menguasai daerah tersebut ya. Sehingga dia menjadi pemimpin di daerah tersebut ya. Bisa juga karena dipilih oleh masyarakatnya. Nah, itu semua kalau sudah terjadi, artinya sudah menjadi pemimpin, sudah terpilih seseorang untuk memimpin, maka kewajiban bagi rakyatnya untuk mentaati. Ya. Baik dia terpilih dengan cara yang sesuai dengan syariat atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka kalau dia terpilih jadi pemimpin, maka rakyatnya atau masyarakatnya harus mentaati pemimpin tersebut ketaatan yang tidak pada kemaksiatan. Ya. Tadi pemimpin yang dipilih oleh masyarakat sebenarnya itu tidak sesuai dengan syariat, ya, seperti pemilu, ya, pemilihan umum, ya, seperti kita di Indonesia. Ya. Itu tidak sesuai syariat. Namun kalau terjadi itu dan pemimpinnya sudah ditentukan, ya, sudah menang, ya, maka kewajiban bagi rakyatnya untuk mentaati pemimpin tersebut, walaupun dia mendapatkan kepemimpinannya dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis langsung didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Umar mengambil dari sahabat yang lain, bukan. Jadi kata-kata sami'tu ini berarti hadisnya ini langsung didengar oleh sahabat yang menyampaikan hadis tersebut. Ya. Kalau nah itu bisa saja dia dari sahabat yang lain. Ya. Misalnya kata Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab berkata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu siapa tuh? Muhammad Farid. Ngapain? Banyak. Perhatikanlah pelajarannya, kayak penyanyi-nyanyi itu. Muhammad Farid, perhatikan pelajarannya. Jadi kata-kata sami'tu ini tinggi di dalam ilmu hadis, ya. Dalam sanad hadis, sami'tu ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seseorang, ya, di antara rawi dan di antara orang yang disebutkan setelah rawi tersebut, ya. Jadi kata Umar bin Khattab sami'tu berarti itu hadis langsung didengar Umar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai an, ya, kan ada juga kan biasanya banyak hadis-hadis yang pakai an, ya.
maka itu bisa saja ya, antara rawi dan orang yang disebutkan setelahnya itu bisa saja ada seseorang yang tidak disebutkan. Misalnya ana misalnya mengucapkan suatu kabar ya. Kata ana dari Ustadz Ahmad Zainuddin bahwasanya libur hari Kamis ya. Dari Ustadz Ahmad Zainuddin kita libur hari Kamis. Nah, kalau pakai pakai dari, itu bisa saja sebenarnya ana mengambil kabar tersebut bukan dari Ustadz Ahmad Zainuddin langsung, tapi dari misalnya dari Ustadz Arif misalnya, tapi ana sebutkan langsung yang mengucapkan ya. Yang mengucapkan kan Ustadz Ahmad Zainuddin ya. Sebenarnya ana tidak langsung dapat kabar itu dari Ustadz Ahmad. Ana dapat kabar tersebut dari Ustadz Arif. Ustadz Arif yang dapat kabar tersebut dari Ustadz Ahmad. Jadi ana langsung dari Ustadz Ahmad Zainuddin, beliau berkata kita libur hari Kamis. Itu kalau pakai an ya. Tapi kalau pakai sami'tu, aku mendengar langsung ya. Nah ini tidak boleh. Ana mengatakan saya dengar langsung dari Ustadz Ahmad Zainuddin bahwasanya kita libur hari Kamis ya. Ini nggak boleh dipakai kalau ana sebenarnya tidak mendengar langsung dari Ustadz Ahmad Zainuddin ya. Tapi kalau pakai an boleh ya. Ana pakai an, pakai dari boleh ya. Tapi kalau pakai sami'tu tidak boleh. Ana harus mengatakan sami'tu Ustadz Arif. Ustadz Arif berkata sami'tu dari Ustadz Ahmad Zainuddin ya. Paham ya? Jadi ini kalau sami'tu ini kalau tingkatan hadis itu dia tinggi daripada an ya. Karena ada istilahnya hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu hadis yang memakai an ya, hadis yang memakai an dari itu lebih rendah kekuatannya daripada hadis yang memakai sami'tu ya. Karena sami'tu ini menunjukkan si rawi, si yang menyampaikan hadis dia langsung mendengar dari yang mengucapkan hadis tersebut ya. Apa isi hadisnya ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat ya. Innama di sini kalau kita belajar bahasa Arab, innama di sini ini adatu hasrin ya. Kalimat yang digunakan untuk pembatasan. Kalimat yang digunakan untuk pembatasan ya. Hanya artinya tidak masuk kalimat-kalimat selain ini tidak masuk. Dia dibatasi ya. Hanya misalnya contohnya ya, innama Zaidun fil masjidi, hanya si Zaid di dalam masjid. Berarti selain si Zaid nggak ada, hanya dia sendiri. Innama Zaidun fil masjid ya. Beda dengan kalau kita katakan Zaidun fil masjid, si Zaid di dalam masjid. Bisa saja dia di dalam masjid dengan teman-temannya ya. Dan banyak orang lagi yang selain dia di dalam masjid ya. Tapi kalau kita katakan innama Zaidun fil masjid ya. Hanya si Zaid yang di dalam masjid ya. Jadi ini adatu hasrin ya. Kalimat yang digunakan untuk pembatasan ya. Nah, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi amal itu
hanya tergantung dengan niatnya. Makanya penting kita mengelola niat kita sebelum beramal. Karena bisa saja amal kita baik, tapi karena niat kita buruk, amal kita yang baik tadi berubah menjadi buruk. Jadi amal kalau sudah baik, maka diperhatikan lagi niatnya, ya. Tapi kalau amal buruk, nggak bisa diperbaiki walaupun dengan niat, ya. Nggak bisa. Jadi amal yang baik itu harus dengan niat yang baik. Tapi kalau amal yang buruk nggak bisa dijadikan baik walaupun dengan niat yang baik. Ya, misalnya ya, mencuri kan amal buruk ya. Tapi karena niatnya baik, mungkin bisa menjadi baik. Nggak bisa. Ya. Dia mencuri untuk membangun masjid, ya, untuk menyumbang ke masjid. Ya. Nggak bisa. Jadi perbuatan yang buruk tidak bisa dirubah menjadi baik dengan niat yang baik, nggak bisa. Ya. Jadi dia harus perbuatannya baik dulu, ya, baru niatnya juga harus baik. Ya. Kalau perbuatannya buruk, ya tetap buruk. Ya. Dia tidak akan berubah menjadi baik walaupun dengan niat yang baik. Ya. Jadi di sini sesungguhnya amal-amal perbuatan apapun, ya, itu tergantung dengan niatnya. Ya. Perbuatan apapun itu tergantung dengan niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau dia berniat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berniat buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka betul hijrahnya itu adalah menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau dia berniat hijrah untuk mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia niatkan hijrah tersebut. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Ya. Seperti Nabi SAW, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Nah, siapa yang hijrah mengikuti Nabi SAW ikut ke Madinah. Ya. Orang-orang Muslim yang di Mekah ikut ke Madinah, ya, menjumpai Rasulullah atau berpindah tempat ke Madinah, ya, karena memang di Mekah itu tidak aman bagi orang-orang mukmin di awal-awal Islam. Ya. Orang-orang Islam, ya, pada awal-awal, ya, mereka sering disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ya. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhijrah. Ya. Mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhijrah. Ya. Nah, hijrahnya itu harus niatnya menuju Allah dan Rasulnya. Niatnya menyelamatkan agamanya. Agar bisa beribadah dengan tenang, ya. Karena di Mekah tidak bisa beribadah, ya. Diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, ditindas, ya. Malah dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Nah, untuk
keselamatan agama, maka wajib berhijrah pada awal-awal Islam. Jadi awal-awal Islam hijrah itu wajib ya, bagi yang mampu untuk berhijrah ya. Nah, karena ada perintah hijrah dari Rasulullah SAW, maka orang-orang kan macam-macam niatnya untuk berhijrah ya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang hijrahnya betul karena Allah dan menuju Rasulullah SAW, maka itulah hijrah yang benar. Tapi kalau hijrahnya ke Madinah untuk berdagang saja, mendapatkan dunia, atau untuk mencari istri, mencari perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan apa yang dia tuju, tidak mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakukan ya. Jadi di sini pentingnya niat ya dalam beramal ya. Dia bisa ya tadi, amal itu tergantung dengan niatnya ya. Kalau niatnya baik, maka baik dan berbuah pahala. Kalau niatnya buruk atau niatnya dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, namun dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kita akan berbicara tentang fungsi niat ya. Karena ini hadis berkaitan dengan niat, maka di sini kita akan berbicara tentang fungsi niat ya. Fungsi niat itu ada dua ya. Fungsi niat ada dua ya. Yang pertama, dia membedakan antara adat dan ibadat ya. Niat itu membedakan adat dan ibadat ya. Orang tidak makan ya, itu bisa dia puasa atau karena dia memang tidak ingin makan. Maka dibedakan dengan apa? Dengan niat. Orang yang seharian tidak puasa, orang yang seharian tidak makan, ya, itu ada yang berpahala, ada yang tidak berpahala. Orang yang tidak makan karena puasa, dia berpahala. Tapi orang yang tidak makan karena dia memang tidak selera, dia tidak puasa, namun dia atau tidak ada makanan yang dia makan, ini tidak berpahala. Kenapa? Karena dua orang ini berbeda dalam niatnya ya. Padahal pekerjaannya sama, dua-duanya tidak makan, dua-duanya tidak minum. Satunya tidak makan dan tidak minum karena puasa, satunya tidak makan tidak minum karena tidak selera atau karena sakit ya, tidak nafsu makan. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dua ini. Dibedakan karena apa? Karena mereka memiliki niat yang berbeda ya. Yang satu karena beribadah, yang satu karena kebiasaan saja, karena adat, sesuatu yang biasa ya. Maka fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara adat dan ibadat ya. Contohnya lagi ya. Tadi puasa ya. Orang yang tidur ya. Tidur itu sesuatu yang adat, yang biasa kan. Tapi kalau tidur diniatkan untuk sesuatu yang baik, maka dia menjadi pahala ya. Tidur siang kalau cuman niat istirahat tidak dapat pahala ya. Tapi kalau tidur siang niatnya istirahat untuk atau agar nanti semangat lagi dalam ibadah, agar nanti tidak ngantuk ya,
kalau bangun malam ya, agar tenaganya agar tidak capek ya, dalam bangun malam mengerjakan sholat malam, maka hal seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat ya. Satu lagi mandi ya. Mandi itu bermacam-macam ya. Ada yang mandi karena kebiasaan seperti kalian ya kan. Setiap pagi mandi. Mandi karena apa? Ya karena kebiasaan. Berpahala atau tidak? Tidak berpahala ya. Mandi karena kebiasaan ya. Tapi ada yang mandi niatnya ibadah. Seperti mandi sunnah hari Jumat ya. Sebelum berangkat ke masjid mandi. Padahal sama kan mandinya. Tapi mandi karena kebiasaan itu, karena niatnya tidak ibadah maka tidak berpahala. Tapi karena mandi hari Jumat dia niat ibadah ya, mengerjakan sunnah di hari Jumat, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah fungsi niat ya. Dia membedakan antara adat dan ibadat ya. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain ya. Tadi kan membedakan antara adat dan ibadat ya. Fungsi niat yang kedua membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain ya. Karena ibadah pun bermacam-macam ya. Sholat walaupun gerakannya sama, namun ternyata berbeda dengan sholat walaupun gerakannya sama, namun ternyata dia akan berbeda dengan bedanya niat, dengan berbedanya niat. Orang sholat ya, di waktu seperti sekarang ya, waktu duha ya. Pastikah dia itu sholat duha? Belum tentu. Bisa jadi dia sholat duha, bisa jadi dia sholat subuh karena dia baru bangun jam sekarang ya, jam 8-an ya. Bisa jadi dia sholat sunat wudhu, bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid, bisa jadi ya. Maka niatnya apa? Ibadah-ibadah seperti ini walaupun sama gerakannya ya, sama perbuatannya, namun dia berbeda-beda ya. Ada yang sholat duha di waktu sekarang, ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat subuh ya, yang terlambat bangun ya. Ada yang sholat sunnah wudhu karena dia baru selesai berwudu ya. Nah, mereka yang berempat itu walaupun gerakannya sama, namun ternyata pahalanya berbeda atau ibadah yang mereka lakukan berbeda-beda ya. Dan itu karena apa? Dibedakan karena niat ya. Jadi inilah fungsi niat ya. Ada dua fungsi niat. Yang pertama adalah tadi membedakan adat dan ibadat. Yang kedua membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain ya. Kita bacakan faidah-faidah yang ditulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, tentang hadis ini. Kata beliau, min fawaidi hadzal hadis ya, termasuk faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama kata beliau, hadzal haditsu ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini termasuk
hadis-hadis yang mencakup ya, seputar permasalahan-permasalahan dalam agama Islam. Ya. Jadi hadis ini sangat banyak berkaitannya dengan permasalahan-permasalahan dalam agama Islam. Ya, ilmu agama. Ya. Tentang fikih iya juga, tentang tauhid iya juga. Tentang jinayat ya juga ya. Jadi tentang pokoknya hadis ini banyak keterikatannya dengan permasalahan-permasalahan dalam agama Islam ya. Jadi berputar madarul Islam itu artinya perputaran permasalahan-permasalahan Islam ya, banyak berkaitan dengan hadis ini. Karena hadis ini itu berkaitan dengan niat ya. Contohnya tadi masalah fikih ya, tentang ibadah, masalah jinayat juga ya, atau masalah jinayat seperti orang membunuh ya. Orang membunuh kalau dia tidak niat membunuh, misalnya orang nembak burung ya, nembak burung ternyata ada manusia yang kena ya. Dia nembak burung ternyata di belakangnya ada orang yang lagi memancing atau lagi kerja di sawah, ternyata kena tembak ya. Apakah dia dikisos? Tidak ya. Kenapa? Kenapa dia tidak dikisos padahal dia membunuh orang? Karena dia membunuh tanpa niat ya. Dia tidak niat membunuh, dia niatnya nembak burung tapi kena orang ya. Tapi kalau orang yang betul-betul membunuh, dia niat membunuh, maka dia dikisos ya. Dia juga dihukum mati ya. Nah ini yang berkaitan dengan jinayat ya. Perbuatan dia tergantung dengan niatnya ya. Masalah ibadah jelas ya kan. Masalah tadi juga sebagai contoh ya. Ada orang misalnya memecahkan cangkir ya, gelas temannya ya. Misalnya lagi tidur ya kan, temannya lagi minum di samping, ternyata dia mimpi main bulu tangkis, dia smash, tangannya bergerak, akhirnya memukul gelas yang ada di sampingnya, gelas temannya pecah ya, padahal gelas mahal. Apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja dalam memecahkan gelas temannya ya. Tapi kalau orang yang sengaja menzolimi temannya, memukul temannya, merusak barang temannya ya, dengan niat yang sengaja, maka dia berdosa ya. Maka ini berkaitan dengan niat semuanya ya, baik masalah fikih, masalah akidah juga ya. Seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan besar itu karena niat ya. Karena niat ya. Misalnya orang menggantungkan jimat ya. Menggantungkan jimat itu niatnya agar lancar rezekinya, tokonya laris ya. Maka ini dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau orang menggantungkan perhiasan, dia nggak tahu ya. Mungkin dia menggantungkan apalah, ya kan? Tapi sesuatu yang dia anggap biasa saja ya. Dia gantungkan misalnya bunga atau apa saja, namun
dia menggantungkan foto misalnya, foto siapa gitu kan, tapi tidak ada niat apa-apa, dia cuman hiasan saja ya, cuman hiasan saja ya, maka ini tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Dia menggantungkan foto, tapi foto itu untuk hiasan saja, maka dia tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau dia memajang foto orang yang misalnya dianggap wali ya, agar tokonya laris, rumah makannya laris, maka ini dia termasuk ke dalam kesyirikan, karena dia telah menggantungkan rizkinya kepada foto ya, benda mati ya. Nah itu niat yang berkaitan dengan pembahasan tauhid ya. Jadi banyak memang permasalahan-permasalahan Islam yang berkaitan dengan hadis ini ya. Makanya kata beliau, ini termasuk hadis yang berputar di dalamnya permasalahan-permasalahan Islam ya. Yang kedua, termasuk faedah hadis ini juga, kata beliau, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Bahwasanya harus membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain ya, dengan niat ya. Karena kalau dia tidak berniat, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah ya. Dia tidak jelaskan ibadah apa yang sedang dia lakukan ya. Maka ibadahnya bisa menjadi ibadah yang sunnah biasa saja, atau bisa jadi tidak sah ya. Orang misalnya masuk masjid ya, jam 2 ya, sedang safar ya kan, sedang perjalanan jauh, safar, masuk masjid jam 2, sholat 2 rakaat. Dia cuman sholat 2 rakaat, tidak ada niat apa-apa, cuman sholat 2 rakaat. Maka ibadahnya itu menjadi ibadah sunnah tahiyatul masjid saja, bukan dia telah mengerjakan sholat zuhur dengan diqashar, tidak ya. Nanti kalian belajar tentang itu ya. Mungkin sekarang kalian kurang begitu paham tentang mengqashar, menjamak itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.